Soft skill. Tahu nggak sih apa itu soft skill? Soft skill ialah kepribadian, atribut dari suatu personal. Soft skill sendiri suatu hal yang tidak bisa diukur dan tidak ada wujudnya. Soft skill terdiri dari intrapersonal dan interpersonal. Intrapersonal sendiri merupakan keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain. Sedangkan interpersonal ialah keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri. Intrapersonal memiliki 6 atribut. Yang pertama, transforming character and transforming belief. Transforming character merupakan perubahan sikap seorang dalam kehidupan nyata sehari-hari yang berproses secara berangsur-angsur. Transforming belief ialah keyakinan kita pada kemampuan kita sendiri yang sangat mempengaruhi aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, change management and stress management, atau kemampuan untuk mengatur perubahan dan mengatur rasa stres. Manajemen perubahan atau change management adalah metode untuk mengubah individu, tim, dan organisasi ke arah kondisi masa depan yang diinginkan. Change management adalah proses sistematis yang menggunakan pengetahuan, alat, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan orang-orang yang akan terpengaruh oleh proses tersebut. Stress management ialah keterampilan yang memungkinkan orang untuk memprediksi, mencegah, mengelola, dan pulih dari ancaman dan ketidakmampuan untuk menggapai tekanan yang mereka rasakan. Langkah pertama dalam mengatasi stres adalah memahami gejala stres sejak dini dan menemukan penyebab stres tersebut. Jika kedua langkah tersebut dilakukan, selanjutnya ialah menghadapi dan mengurangi tekanan. Yang ketiga, time management atau kemampuan untuk mengatur waktu. Time management adalah tindakan atau proses perencanaan dan pelaksanaan pemantauan sadar waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisien, dan produktivitas. Time management adalah cara seorang untuk mengatur waktu dengan sebaik-baiknya dengan membuat jadwal yang terdapat tugas-tugas prioritas sesuai dengan kepentingan tugasnya. Yang keempat, creative, critical, and analytic thinking, yaitu berpikir kreatif, kritis, dan analisis. Kreatif sendiri adalah konstruksi yang kompleks dan paling sering diekspresikan melalui berbagai kecerdasan. Sedangkan berpikir kritis adalah suatu bentuk pemikiran yang unik yang dipraktikkan secara sistematis dan terarah. Sedangkan berpikir analisis adalah usaha seseorang untuk membagikan masalah ke dalam beberapa subbagian dan menentukan hubungan yang logis dari permasalahan yang ada. Pada dasarnya, berpikir analisis adalah kemampuan keterampilan dalam pemikiran logis untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi, merancang, menguji, merumuskan rencana, serta menguji solusi untuk masalah. Kelima, goal settings and life purpose, kemampuan untuk menetapkan tujuan hidup. Goal setting atau penentuan tujuan adalah hubungan antara suatu yang disadari dengan maksud dan tindakan yang mengarah pada tugas yang direncanakan, sedangkan tujuan hidup sebagai keinginan jangka panjang yang stabil dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Yang keenam, accelerated learning techniques, yaitu pembelajaran dipercepat, merupakan kombinasi berbagai prinsip dan teknik-teknik belajar yang memberikan keleluasaan untuk menggunakan otak atau pemikiran kita secara lebih efektif.
Selanjutnya yaitu interpersonal. Interpersonal memiliki 4 atribut. Yang pertama, communication skill yang di dalamnya terdiri dari public speaking and presentation skills. Berkomunikasi adalah suatu kegiatan yang selalu kita lakukan setiap harinya. Maka dari itu, keterampilan berkomunikasi ini sangat diperlukan dalam berkomunikasi agar komunikasi yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi salah penafsiran antar komunikator dan komunikan. Kemampuan berkomunikasi terdiri dari public speaking dan presentation skill. Public speaking ialah kemampuan yang dimiliki seorang untuk berbicara di depan umum dengan benar sehingga pesan dapat dengan jelas tersampaikan dan tujuan bicara dapat langsung didapatkan. Presentation skill merupakan kemampuan untuk mengkomunikasikan informasi secara akurat dan jelas. Yang kedua adalah leadership skill atau kemampuan untuk memimpin. Leadership skills adalah kemampuan seorang dalam memimpin, membina, mengarahkan, dan membuat stabilitas dalam segala bidang. Leadership skills sangat penting dimiliki seorang, terutama yang akan memimpin suatu kelompok. Dengan demikian, mampu bertanggung jawab dengan baik jika memiliki leadership skill yang baik. Yang ketiga, self-marketing atau kemampuan untuk memasarkan diri. Self-marketing skills merupakan pemasaran mandiri yang membantu individu untuk dapat meningkatkan citra dan reputasi mereka untuk dapat memajukan karir mereka. Pemasaran diri juga sering disebut sebagai personal branding karena menggunakan alat branding untuk membuat citra di sekitar karyawan. Yang keempat, negotiation skill and relationship building atau kemampuan untuk bernegosiasi dan membangun sebuah hubungan. Negosiasi adalah proses untuk mencapai kesepakatan dengan memperkecil perbedaan serta mengembangkan persamaan guna meraih tujuan bersama yang saling menguntungkan. Sedangkan relationship building merupakan arti dari keterampilan membangun hubungan. Keterampilan ini merupakan suatu kemampuan seorang untuk membangun dan memelihara hubungan yang dapat bermanfaat satu sama lain, baik individu maupun kelompok. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.